Selamat malam, Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dan tak lupa adik-adikku yang cakep dan cantik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan kesehatan dan saya yakin Bapak Ibu, Yang Kakung, Yang Putri, dan adik-adikku senantiasa tetap semangat dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Untuk itu pada kesempatan hari ini, pada kesempatan katekisasi Pangrimat ini, mari kita bersama menyatu di dalam persekutuan kita ini, meskipun secara virtual. Tentu harapannya ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus membina dan memupuk kepercayaan kita, iman kita kepada Allah. Sebelum kita masuk dalam perenungan-renungan ini, kita muji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 275. Srono mandenging salib yang dosa gesang tinebus ageng dosa nira lecempene kalakang sinalip krepat ngesaaken duraka kita swawiden pandeng srono mandenging salib yang dosa gesang tinebus ageng dosa nira Nopo tota melegus Yesus itu yen tetan ruwet dosa kita Nopo tota meleno magen nyawa yen tetan nebus dosa kita swawiden padeng srono mandenging salib yang dosa gesang tinebus ageng dosa nira Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenunginya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih cinta-Mu yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih Engkau telah tuntun langkah kami bersama keluarga kami, saudara-saudara kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan seperti sedia kala. Dan sakit penyakit yang saudara-saudara kami ini rasakan, kiranya menjadi sarana-Mu dalam mengingat dan bahwa kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan saudara kami ini. Obat-obatan dan para medis yang menjadi sarana-Mu kiranya Kau urapi, sehingga mereka menjadi sarana yang luar biasa untuk pemulihan saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini kiranya Kau berkati sehingga jalannya pemerintahan dari pusat hingga daerah dapat berjalan dengan baik, dan itu semua demi kelangsungan kehidupan seluruh bangsa. Dan kiranya Kau berkati para pemimpin kami itu dan keluarganya. Tuhan, kami sebentar lagi hendak merenungi sabda-Mu, kiranya Engkau urapi kami, Kau tuntun kami memahami sabda-Mu ini. Dan hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai menjadi sarana Allah di tangan Tuhan, kiranya Kau urapi, Roh Kudus-Mu saja yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Pada kesempatan hari ini, perenungan kita saya berikan judul yaitu belajar mencintainya. Belajar mencintainya. Menarik ketika saya mengutip perkataan dari seorang tokoh seniman yang luar biasa, dan itu cukup menginspirasi, yaitu Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo pernah mengatakan, banyak orang pacaran, seabrek orang menikah, tapi cuma segelintir yang sempat mengalami cinta. Banyak orang pacaran, seabrek orang menikah, tapi cuma segelintir yang sempat mengalami cinta. Apa itu cinta? Nah, cinta kalau boleh saya definisikan adalah sesuatu yang muncul dari naluri atau sifat makhluk hidup yang tak mampu dijelaskan secara jelas dengan logika atau kesadaran. Jadi cinta itu kita tidak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Mengapa kita mencintai dia? Mengapa kita bisa begitu cinta terhadap sosok dia? Tentu secara logika ketika kita menjelaskan itu tidak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Paling mewakili dari cinta itu sendiri. Paling karena dia begitu perhatian. Itu masih sebagian kecil dari cinta yang kita rasakan. Cinta itu bersumber dari dalam. Dan Sujiwo Tejo pun juga menegaskan bahwa cinta itu gak pakai hitung-hitungan. Kalau udah mulai mikir pengorbanan, itu namanya kalkulasi. Jadi cinta itu kembali lagi tidak pakai hitung-hitungan. Jadi kalau kita bercekcok dengan pasangan atau orang yang kita cintai, dan kita mulai memikirkan, ya pengorbanan kita lah, berapa uang yang kita keluarkan, berapa sabar yang kita berikan, itu namanya kalkulasi. Nah, dan cinta itu akan bermakna indah jika cinta itu direspon dengan cinta. Iya, ini tentu Bapak Ibu yang sudah membina keluarga pernah merasakan. Atau mungkin saudara-saudara saya yang sedang menjalin hubungan tentu juga merasakan bagaimana indahnya bintang di langit. Wah, ketika jatuh cinta. Bacaan kita hari ini sepintas mungkin tidak mencerminkan tentang tema cinta. Tetapi menarik ketika kita melihat bacaan kita itu dari sisi cinta.
Nah, pertanyaan yang mungkin kalau kita mau mengkritisi sejenak, terlepas dari tema cinta ini adalah, mengapa toh narasi dosa? Dosa itu begitu ditekankan di bagian awal-awal surat Yohanes. Apakah dulu banyak orang-orang yang tidak setia dengan Allah? Sehingga begitu tekanan mengenai dosa-dosa itu cukup nampak jelas sekali. Bahkan di bagian perikop-perikop sebelum perikop 3 ini begitu mendefinisikan mengenai dosa. Oke, kita kembali kepada tema kita atau judul kita, yaitu tentang cinta tadi, belajar mencintainya. Nyanya adalah Allah. Kita mulai cermati dari ayat 1. Ayat 1 ini dibuka dengan kata lihatlah. Lihatlah. Frasa ini memiliki tekanan bagaimana para pendengar diajak untuk melihat dengan cermat, atau memikirkan, atau mengingat kembali bagaimana kasih atau cinta Allah yang begitu besar dalam hidup kita, atau hidup para umatnya. Jadi kata lihatlah ini memiliki muatan besar yang, atau bisa dikatakan tekanan yang luar biasa, untuk menyadarkan orang-orang para pendengar atau pembaca. Lah, menarik juga ketika dikaitkan dalam kalimat berikutnya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kata anak di sini memiliki tekanan sebagai sifat atau sebuah hubungan. Nah, ini juga menarik ketika kita mengkaitkan dengan kata kasih. Kata kasih di bagian ayat 1 juga, itu dalam bahasa Yunani-nya adalah agape. Tentu artinya kasih Allah terhadap umatnya atau ciptaannya. Nah, ketika kita berbicara agape, bayangan kita kan adalah Allah yang ada di atas sana, dan kita yang ada di bawah sini. Tetapi begitu kita melihat sehingga kita disebut anak-anak Allah, tekanan kata anak ini mengandaikan hubungan seperti layaknya keluarga antara orang tua dengan anak-anaknya. Berarti kasih atau cinta yang dari Allah itu bukan cinta yang jauh berjarak, tetapi cinta itu begitu dekat. Seperti cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Lah, relasi antara orang tua dengan anak akan terjalin baik jikalau keduanya saling mencintai. Jadi tekanan cinta di sini adalah tekanan imbal balik, respon, bukan utang budi ya. Jadi ini lebih kepada respon, muatannya positif. Ketika cinta itu dibalas dengan cinta, bukan direspon dengan cinta, maka hal itu akan indah. Nah, cinta, di dalam cinta sendiri itu akan semakin kuat jika di antara keduanya itu memiliki rasa percaya. Kepercayaan tersebut bersumber dari pengharapan. Nah, menarik, kata pengharapan ini kita temui nanti di ayat 3. Berpengharap atau pengharapan. Kata pengharapan atau mungkin kata lebih aktifnya adalah berharap, memiliki arti sesuatu yang diharapkan itu sangat berharga bagi dia. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berharap atau memiliki pengharapan terhadap seseorang yang kita cintai, berarti kita menempatkan orang yang kita cintai itu adalah orang yang paling berharga, orang yang cukup berharga. Nah, dari sini kita coba menarik garis besarnya adalah bahwa bacaan hari ini kita diajak untuk mencintai Allah. Artinya, menempatkan Allah sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar mencintai Allah, maka hasrat ingin melanggar apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, apa yang dianjurkannya, tentu menjadi redup. Nah, ini berkaitan dengan definisi dosa. Dosa artinya kita melanggar aturan, kita membangkang, kita ya seenaknya sendiri. Apalagi hal itu, peraturan itu atau anjuran, ajaran itu bersumber dari Allah. Tapi ketika kita betul-betul mencintai Allah, hasrat atau keinginan untuk melanggar aturan tersebut menjadi redup. Nah, menarik juga Bapak Ibu ketika saya mencermati pernyataan dari Cak Nun.
Cak Nun pernah mengatakan, cinta kepada Allah itu harus selalu jadi landasan dalam segala sesuatu. Kepada Allah itu harus selalu jadi landasan dalam segala sesuatu. Sedemikian berharganya cinta. Kita berusaha sedemikian rupa untuk melayani yang kita cintai. Artinya melayani di sini dalam konteks bacaan kita, ya kita tidak berupaya terus-menerus melanggar apa yang menjadi ajaran, perintah, tatanan yang sumbernya dari Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, yang kakung, yang putri, ketika kita menarik kepada tema belajar mencintainya, dan kita kaitkan dengan bacaan ini, tentu saja harapannya adalah kita tidak terkungkung dalam dosa. Dosa yang selalu kita sengaja terus-menerus. Tetapi ketika kita mau belajar untuk mencintai Allah, hasrat atau keinginan untuk melanggar hukum itu menjadi redup. Apalagi Cak Nun pernah mengatakan, cinta kepada Allah itu harus menjadi landasan dari segala sesuatu. Ketika kita melakukan segala sesuatu mendasarkan diri kepada Allah, ya, apa yang kita lakukan tentu berupaya sedemikian rupa agar tidak melanggar. Jadi, belajar mencintainya sama saja kita belajar untuk setia menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang setia berarti mau belajar untuk taat terhadap apa yang diperintahkan. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 99. Aku Bapa